Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 Juli 2021, pertemuan ke-19 pelajaran mempraktekkan kaidah nahwu saraf ke dalam teks. Dan pada hari ini saya mengutipkan satu judul berita pendek tentang perkembangan kasus coronavirus di Indonesia yang mengatakan irtifa'atun qiyasiyatun bi isabati corona, Indonesia ta'udu lil iglaqi wa tukatsibu tat'imah. Kalau diterjemahkan secara bebas ya, terjadi peningkatan dalam jumlah rekor baru kasus coronavirus dan Indonesia kembali memberlakukan lockdown dan meningkatkan jumlah vaksinasi atau mengintensifkan jumlah vaksinasi. Kita lihat secara nahwu ya, irtifa'atun ini dari kata-kata irtafa'a yartafi'u irtifa'an. Kita tahu sulasinya atau kata kerja dasarnya adalah rafa'a yarfa'u, rafa'an, mengangkat ya. Jadi kalau timbangan ifta'ala yang dipakai, irtafa'a berarti dia meningkat itu. Naik maksudnya ya. Dan seperti sering saya sebutkan bahwa jika ketemu isim di awal kalimat, selama tidak ada alasan untuk memfathah, mansub atau menjar, majrur, kasrah, maka dia diposisikan marfu'un dhamma ya. Dan posisinya adalah mubtada. Qiyasiyah di sini adalah sifat terhadap irtifa', sifatun. Kita tahu irtifa' ini adalah jamak muannas salim tapi ghairu akil ya. Dia diposisikan sebagai mufrad, makanya sifatnya mufrad. Jadi irtifa'atun qiyasiyatun. Bi isabati adalah jar majrur, ada huruf ba di sini harfu jar. Bi isabati, dan ini dia mudafun. Corona ini mudafun ilaihi. Jadi irtifa'atun qiyasiyatun bi isabati corona ya. Indonesia, nama negara, kita sudah belajar dia diposisikan sebagai muannas, makanya di sini ta'udu hiya ya. Jadi fa'ilnya dari ta'udu ini adalah dhamir mustatirun takdiru hiya ya'udu ila Indonesia. Lil iglaq ini juga jar majrur, huruf lam, jar, harfu jar, iglaki jadinya ya, lil iglaki. Wa tukassibu ini harfu ataf waw, dan tukassibu ini ma'tufun ila ta'udu. Jadi Indonesia ta'udu wa Indonesia tukassibu. Si meningkatkan, apa yang ditingkatkan, maf'ulun bihnya adalah at-tat'imah, makanya dia mansub bi fathah zahira itu. Jadi irtifa'atun qiyasiyatun bi isabati corona wa Indonesia ta'udu lil iglaqi wa tukassibu tat'ima itu. Ada beberapa catatan atau poin yang mungkin menarik dalam teks ini. Kata-kata kias ya, kiasun ya. Ini dari kata kerja kasaya kusu atau kasaya kisu, kiasan, mengukur atau membandingkannya. Tapi kiasnya ketika dijadikan sifat dengan ya'un nisbah, karena aslinya kiasun, dia masdar ya, kemudian dijadikan sifat dengan menambahkan ya, ada yang disebut dengan isim yang bukan sifat dijadikan sifat, itu ditambahkan ya'un nisbah namanya, huruf ya di belakang. Dan dalam bahasa Arab modern disebut dengan atau sering diterjemahkan dengan rekor. Paling sering dipakai kata kiasi atau kiasia ini dalam bidang olahraga. Jadi kalau misalnya ada pelari mencetak rekor baru ya, sajala rakmang kiasian itu. Oleh karena itu, kalau yang disebut rekor itu kan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Makanya sering juga dipakai kiasion ini dengan kalimat ghairu masbuka itu. Jadi saya bisa menggantinya kiasnya dengan mengatakan irtifa'atun ghairu masbukatun gitu. Ghairu masbukatin ya. Jadi peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Biisobat isabah ini orang yang menjadi korban ya, dari kata-kata musibah itu. Asaba yusibu musibatan, isabatun kasus masuknya ya, isabah. Jadi jumlah kasus coronavirus. Indonesia ta'udu lil iglaki. Iglak ini kata aglaka yugliku. Katakanlah kalau apa? Biasanya kalau ada toko yang buka dipasang pelang dengan kalimat maftuh berarti terbuka. Kadang-kadang juga dikasih pelang yang tulisannya muglak gitu. Muglakun, maksudnya tutup, close gitu. Waktu kasipu, arti dasarnya ya, padat ya. Jadi sesuatu yang padat, yang tebal. Makanya sya'run kasipun, rambut yang tebal gitu. Waktu kasipu, atau meningkatkan, memperbanyak, memaksimalkan itu. At-tat'ima ini dari kata ta'ama, makan maksudnya ya, tapi ta'ama yuta'imu menjadi vaksinasi, jadinya kadang-kadang juga digunakan kata likahon ya. Likahon ini vaksin, tapi kalau vaksinasinya talkihon. Jadi saya bisa menggantinya waktu kasiput talqiha itu. Itu beberapa kaidah nahwu saraf yang bisa diimplementasikan di teks ini, dan kita berharap kasus atau pertambahan harian kasus coronavirus di Indonesia segera menurun, dan melalui kesempatan ini mengajak juga untuk masing-masing kita menjaga diri dan menjaga orang lain dengan meningkatkan imunisasi, istirahat yang cukup, makan yang enak, dan enjoy dengan kehidupan yang ada. Semoga bermanfaat. Wa ila liqa'in qadimin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.